Bab 5. Kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Fase B kelas 4 semester 1. Materi kedua, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. 7. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tahukan kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat selamat sampai di Madinah? Siapa saja orang-orang yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? A. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian, keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan haram maut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, KSYSN 36:9, yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Tugas: tulis intisari dari cerita tersebut. B. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta. Satu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah.
Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraiki untuk menjadi penunjuk jalan. Tugas: tulis intisari dari cerita tersebut. C. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Syafar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal Desember 13 September 622 M, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua R. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Makkah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Jalan ke gua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Makkah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Makkah seraya memandang ke Ka'bah, yang artinya, "Demi Allah sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu maka aku tidak akan meninggalkanmu." Tugas: tulis intisari dari cerita tersebut.